Hai guys, bersama Bang Boy. Yang lucu adalah ketika pengacara Royce sibuk untuk membagusi atau menghaluskan ponis dari hakim yang menuduh mereka adalah orang-orang yang menyelewengkan. Prapit, mampus. Mereka sibuk untuk supaya kata-kata itu dihalusi sedemikian rupa. Nah, kita bahas langsung dari Repli dan juga Yasena. Ini dia pesennya. Di studio. Bang Yasena, saya langsung saja. Hakim menolak seluruhnya pra-peradilan kedua yang diajukan Roy Suryo. Bagaimana Anda melihat putusan ini, dan hakim juga menyebut bahwa pra-peradilan Roy Suryo ini sudah disalahgunakan? Ini sudah diatur dalam KUHP di pasal 158, 164 ya. Itu boleh kita mengajukan pra-peradilan. Jadi kalau misalkan hakim mengatakan itu Roy Suryo menyalahgunakan, itu saya rasa suatu hal yang pendapat hukum saja, pendapat dari hakim saja ya kan. Tadi sudah disampaikan. Pendapat subjektif itu? Ya pendapat hakim tunggal kan di situ ya kan. Tiap hakim itu tidak sama pendapatnya. Nah kaitan dengan permasalahan ini, Roy Suryo itu dalam perkara pokok memang tidak melepaskan untuk sebagai status tersangka. Kita ini menguji pasal 32 ayat 1 terkait dengan ITE. Itu aja. Nah, tapi kalau dikaitkan dengan masalah untuk membebaskan Roy Suryo, nggak masuk ke sana. Oke, tapi hakim dengan jelas loh menyebut bahwa Roy Suryo menyalahgunakan pra-peradilan untuk menunda sidang pokok perkara. Ya, itu alasannya Pak Hakim itu karena dikira bahwa kita mencicil pasal, ya kan? Sekarang ada pasal 32 ayat 1, nanti ada pasal lagi menyusul, bla 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 bla, seperti itu. Ya itu silakan aja hakim punya hak, ya hak yang harus didengar putusannya dan harus dipatuhi oleh kita kan gitu. Memang seperti itu putusan hakim gitu kan. Kenapa Mbak Ade ketawa-tawa nih? Anda bagaimana membaca dan juga melihat putusan pra-peradilan ini ditolak seluruhnya? Ya, Mbak Cynthia, sebelum putus pun saya sudah menyampaikan di Kompas bahwa ini ibarat mencicil panci sama tukang kredit. Kreditnya di mana? Yaitu pasal 32, 35. Padahal kita tahu Mbak Cynthia bahwa pasal 32 dan 35 itu jelas, ya kan, seks spesialis. Artinya tidak bisa secara parsial. Dia harus utuh. Misalkan katakanlah pasal 32, 35 itu Undang-Undang ITE. Nah, harusnya utuh kan? Nah, di sini dilihat niatnya. Sehingga hakim ini kan bukan patung. Hakim ini adalah terpilih sebagai hakim bukan karena jadi menurut Anda niatnya apa dong? Niatnya yang mengulur-ngulur waktu. Kalau memang mau, katakanlah begini, ini sebenarnya bisa dibagi dua klaster saja. KUHP, aturan apa yang diterapkan, katakanlah begitu, yang dikomplain, ya 310, 311, itu satu rangkaian. Jadi kemudian Anda lex spesialis satu rangkaian. menyarankan hukum nih ya? Bukan menyalahkan hukum. Sesuatu yang tidak diatur. Menyarankan maksud saya? Saya menyarankan kepada beliau, teman-teman, bahwa ini kan cukup dua klaster saja, cukup. Kemudian kalau ada dimenangkan, nah katakanlah ini dimenangkan, ada yang putusan kemarin terkait HAN, itu kan administrasi. Nah, apakah dia ditahan selama berhari-hari? Nah, yang bisa kita lakukan adalah menggugat sesuatu ketika kemudian itu memang terjadi pelanggaran HAM di situ. Tetapi kalau due process of law, dia tidak bisa dikatakan pelanggaran HAM. Ada proses lidik, ada proses sidik, kemudian penetapan tersangka. Jadi menurut Anda permohonan Roy Suryo ini memang tidak relevan sejak awal? Dari awal saya sampaikan bahwa ini tidak relevan. Tetapi itu kita kembalikan kepada hakim. Kalau hakim menilainya bahwa ini betul-betul tidak relevan, berarti sepemikiran para penegak hukum. Kan itu yang harus kita namkan. Jadi kalau di sini saya lihat penafsiran hakim ini, jadi terkait dengan permohonan pra-peradilan bahwa itu hanya dianggap mencicil pasal. Sebetulnya di sini kalau dari kami ya, di sini mohon maaf pra-peradilan itu jadi hakim sendiri tidak mempertimbangkan ya pokok permohonan kami juga tidak mempertimbangkan jawaban dari termohon maupun hakim itu sendiri, lebih kepada penafsiran hakimnya itu sendiri, sehingga mengatakan tadi seolah-olah bahwa
pasal yang diajukan itu dicicil. Nah itulah yang keluar seperti itu akhirnya. Ya, Tapi- memang itulah hukum, itulah kewenangan daripada Mahkamah Yudisial kita. Ya, Artinya tapi- dari 3 pilar kan jelas tuh. Yudisial memiliki kewenangan itu. Oke. Gitu loh. Tapi kalau kita bicara soal cicil mencicil, ini kan juga sudah disampaikan bahwa sudah masuk ya yang Ya. pra peradilan ketiga. Ya. Apa perkaranya ganti Bahkan kan- kerugian. Dan bahkan- bahkan tadi Mas Roy juga menyebutkan ada kemungkinan untuk pra peradilan keempat. Berarti Ya. membuktikan dong bahwa Ya. misalkan ada upaya mencicil pasal yang ada. Ya, Bagaimana? bukan upaya mencicil, karena kan yang pertama ini dikatakan mencicil. Ya. Nah, berarti kan kita harus memenuhi dong kekurangannya pasal berapa aja yang belum nih. Ya mungkin kita akan bahasanya apa Sekaligus tuh. sekaligus Gitu kan, dong, Bang. kan gitu. Sekaligus Mungkin saja. kan gitu. Jadi ketahuan kalau karena kan ditolak, jadi tolak semua, jadi gitu, tantangan udah tuh dari selesai. hakim seolah-olah mencicil. Nanti Gitu. mungkin kita akan masukkan Nah, pasalnya itu sekalian kan benar. gitu. Nanti putusannya ke kalau depannya. ditolak barulah kita masuk kepada pokok perkara. Artinya Yang- gini, Bang. Kita Tapi- tidak bisa menguji satu barang bukti yang sifatnya diprapit. Lebih baik idealnya kemudian sesuai dengan KUHAP yang baru semangatnya yaitu kepastian hukum, Ya. maka kita harus menguji di pengadilan yang sesungguhnya. Pokok Kenapa? perkaranya. Range waktunya panjang. Itu Betul. yang pertama. Yang kedua, lebih komprehensif di situ, Mbak Cynthia. Jadi kita tidak bermain-main, tidak mempermainkan. Karena gini, mempermainkan hukum KUHAP yang baru dengan ada celah itu adalah pelanggaran Jadi KUHAP itu maksud sendiri Anda ini kok. Mas Roy dan kuasa hukum mempermainkan hukum? Bermain-main. Kalau Keras menurut- tuh. Nggak, menurut salah. saya. Kalau Keras menurut tuh. saya, Nggak. Oke. Anda Kita- tidak bisa Anda bilang sepakat, salah, itu Anda menurut sepakat saya. untuk memainkan Bukan hukum. pendapat Anda. Anda tidak berpendapat bisa saja. dikatakan bermain-main. Iya, Ini Anda serius kita berpendapat permasalahan. Anda, berpendapat Cuma saja. masalahnya kita masukkan Gimana dulu sih pasal kalau Anda 32 ayat bilang salah 1, udah diputusin pasal kok. 35 Ya bener itu undang aja UTE lah. tidak Udah, masuk Bang, karena Abang- ijazahnya Pak Jokowi Abang itu nggak usah- analog. nggak usah salah-salah, Nggak nggak bisa. segala Makanya macam. kita Nggak ngerti kita Anda. tanyakan terkait dengan Anda undang-undang nggak ITE ini. ngerti. Oke. Kita masuk Gitu loh. di sini gitu. Oke, Iya, tapi kan sudah masuk nih pra peradilan ketiga dan mau Pra peradilan keempat. ketiga itu atas pernyataan dari hakim pada saat Bukan memutuskan. pernyataan, putusan. Ya, putusan. Bagus, terima kasih. Ini saudara ngerti nggak sih Bagus. putusan? Ngerti Bang, tunggu Iya, dulu. Itu makanya. bagus diluruskan ya. Terima Iya. kasih diluruskan. Gitu loh, Putusan mengatakan bahwa 14 hari ke depan boleh nanti untuk mengajukan rehabilitasi. Makanya Prapid yang ketiga itu rehabilitasi di saat putusan Tapi pertama itu. di PN Jakarta Selatan masuknya ganti rugi perkaranya. Ya, rehabilitasi kan ganti Oke, rugi, pemulihan oke. nama baik dan sebagainya. Berarti, Karena diatur dalam PP 92 ada tahun jaminan 2015. tidak akan ada pra peradilan keempat ya? Nih, saya Itu tadi saya bilang, Nah, saya peradilan ke tempat itu tadi yang ditantang hakim itu pasal 32 ayat 1 masuk 35 sampai kepada pasal-pasal yang diterapkan dalam kaitan dakwaan ini. Nah, Oke, kita berarti lihat. terakhir pra peradilan keempat. Peradilan keempat tapi belum. Oke, tapi ada belum. 3 dulu. Ada Sebentar. tapi belum gitu ya. Ini saya luruskan. Mas Ketawa. Cynthia. Di Ketawa, pra-peradilan ini ketawa, yang bodoh. dijerat pasal 32 dan penetapan tersangka. Oke? Ya. Oke. Nah, kemudian ada rehabilitasi. Iya, Secara analogi, kita berpikir, manusia berpikir nih, bodoh-bodohnya kita nih, kalau penetapan tersangkanya ditolak, Ya. terus kemudian ada rehabilitasi, pertanyaannya, yang direhabilitasi yang mana? Penetapan tersangka Langsung dijawab. Oke. atau Langsung dijawab. atau Bukan, yang lain ini apa? salah, keliru. Langsung dijawab. Ini yang terkait dengan masalah rehabilitasi bukan masalah penetapan tersangka. Yang mana? Ini terkait dengan masalah penangkapan, penahanan, penggeledahan. Itu kaitannya ke situ. Yang Kan Prapid sudah Nama pertama baiknya di belum situ. sudah. Prapid yang pertama. Oke. Itu. Penangkapan kan sudah Ya dinyatakan. itu, dinyatakan itu di- sudah inkrah. Nah. Oke, kata hakim Terus apa? rehabilitasinya Nanti apa? menyusul Penangkapan itu? rehabilitasinya nanti dipisahkan di belakang. Makanya kita masuk Prapid Kecuali yang ketiga. penetapan Oke, tersangkanya. oke. Gitu. Secara analoginya gini, ketika itu berkaitan dengan pra peradilan pertama, Nah, perhatikan statementnya Bung Ade. Kecuali penetapan tersangka itu digugurkan, baru lu bisa meminta untuk ganti rugi. Ini selaras dengan Bung Rifai mengatakan kalau proses di penyidikannya dihentikan atau di proses penuntutannya itu diberhentikan, baru kau bebas untuk minta ganti rugi. Tapi hanya karena salah prosedur dalam hal penahanan, dalam hal ya penahanan lah ya, atau penggeledahan, dan semuanya terbukti di pengadilan, nggak ada di framing seperti G30 SPKI, nggak ada guys, nggak ada ya, fix itu di video-video terbukti itu. Jadi kalau ditahan maka haknya adalah dilepaskan dari penahanan, itu aja. Nah, penggeledahan, apa yang digeledah?
BH siapa yang digeledah, CD siapa yang digeledah, nggak ada kan? Cuma di framing bahwasanya saat memasuki ke kamar, untuk aja istri saya memakai baju lengkap. Aduh, ya Tuhan. Bisa ngomong seperti itu ya bahasanya ya. Gila sih. Kenapa sebagai tim kuasa hukum tidak mengusulkan pra peradilan ketiga waktu itu dimasukkan di yang pertama saja supaya menghemat waktu gitu? Oh gitu. Karena begini, pada saat berjalan pra peradilan pertama, pra peradilan kedua terkait dengan pasal 32 ayat 1 udah masuk. Oke. Gitu loh, udah masuk. Jadi sebelum ada strateginya ya, ketika gitu. sama seperti strateginya ya, karena sekarang pra peradilan kedua masuk sidang, pra peradilan ketiga sudah masuk. Sudah masuk. Nanti ketika pra peradilan ketiga masuk sidang, pra peradilan keempat masuk. Oke, gitu. bagaimana Anda melihat ini strategi hukum dari tim kuasa hukum Roy Suryo? Strategi hukum. Apa dong? Takutan. Upaya mengulur-ngulur waktu dan Salah. bermain-main. Itu diatur dalam pasal 1 Kan hakim mengatakan. Ya itu disampaikan yang mulia, tapi terkait dengan pasal 32 ayat 1. Sebentar dulu Bang. Abang bilang selalu salah. Nah ini yang kadang-kadang saya bingung sama Anda. Jadi gini, kalau dikatakan ya tadi Prapit itu adalah menggunakan Prapit dengan cara yang tidak benar. Kenapa hakim berprinsip? Tidak benar, itu kan hak hukum kalau pra peradilan. Kenapa? Benar hakim menyampaikan seperti itu? Kenapa bisa dilakukan langsung atau melalui keluarganya? Bahwa tidak boleh hal-hal seperti itu kita lakukan pencicilan. Memang tidak diatur, tidak melanggar hukum, tetapi secara etika berperkara, KUHAP itu jelas. Asas kepastian hukumnya terlupakan. Itu secara etika. Berarti Anda menilai tidak sesuai etika gitu? Kita masa dibagi-bagi antara lex specialis. Enggak, ada nggak pembatasannya bahwa kita harus mengajukan satu kali pra peradilan? Ada nggak? Keputusan itu ada nggak dibatasi bahwa kita mengajukan pra peradilan sekali? Menyalahgunakan itu jawab dulu. Tapi ada nggak pembatasannya? Coba saya mau nanya, pra peradilan boleh nggak dibatasi? Begini. Enggak, tunggu. Pertanyaan saya. Bisa pra dibatasi. peradilan boleh dibatasi? Sudah jelas tidak diatur. Sehingga hakim memiliki kewenangan. Itu apa? Finding law. Ya. Terus kemudian made in law. Membuat hukum dan apa? Penemuan hukum. Itu sudah jelas. Itu terlalu kalau jauh. hakim berpendapat begitu. Terlalu jauh itu jaraknya. Sekarang pertanyaan saya, pra peradilan dibatasi enggak? Ngerti nih nyalain hakim mulu nih. Saya nggak nyalain hakim. Nggak ngerti nih. Saya nggak nyalain hakim. Hakim itu putusannya wajib untuk dipatuhi. Nah itu dia tahu. Tahu Anda. Putusan itu benar. Yang nyalahin hakim siapa? Saya mau bertanya. Saya mau bertanya. Saya mau bertanya. Tapi kalau Anda disebut apa yang pra peradilan yang tidak hanya 1 atau 2 tapi bisa jadi 3 atau 4 dan seterusnya, ini disebut tidak beretika. Ya jelas, penyalahgunaan tidak beretikanya di mana? Kan hakim sudah ngomong, penyalahgunaan Prapit jelas itu kok. Kok kita bertanya bolak-balik? Iya. Gitu loh. Begini, saya bertanya ulang. Ada nggak pembatasan pra peradilan? Abang nggak usah nanya ke saya karena kita ini di dalam sama-sama pasal tahu. 158, 164 itu pra peradilan. Udah ngerti. Iya, sekarang jawab dulu. Udah ngerti banget. Udah ngerti banget, ya? Bahwa tidak diatur. Ketika tidak. Sudah, jawabannya nggak diatur kan? Berarti kan boleh mengajukan lagi. Selama objeknya beda. Oke, Bang Yasena, ketika tidak diatur, selama objeknya berbeda, artinya memang betul dong, Anda akan mengulur-ulur waktu karena memanfaatkan aturan hukum tersebut. Capek-capek dia menjelaskan, berkelit dan sebagainya. Hostnya tinggal nunggu saja ini. Lo mau ngomong apa, gue tunggu lo. Selesai lo ngomong, baru gue bertanya pertanyaan, jawab ini. Berarti benar kan bahwa Anda mengulur waktu, betul. Itulah pertanyaan dari seluruh rakyat Indonesia. Yang awal-awalnya mereka ngotot, ayo bersidang. Sudah harus bersidang nih. Mereka ulur-ulur waktu dengan Prapit. Yang konsekuensinya nggak ada sama sekali, guys. Nggak ada sama sekali konsekuensinya. Apa? Dampaknya apa? Nggak ada. Uang. Kalau menang akan ku kasih ke rakyat. Lalu kalau nggak menang, rakyat nggak ku kasih. Makanya kalau kalian tuh kaum-kaum yang nggak punya empati kepada rakyat, jangan mengatasnamakan rakyat. Kalian tuh orang-orang kaya semua. Ya, orang-orang berduit semua kalian itu. Uang MMN tuh bagi kalian tuh kecil.
Masa harus menang ini baru kasih ke rakyat? Munafik semua. Bukan mengulur waktu karena dalam pasal 163 ayat 1 huruf E Udah jelas, itu udah boleh lama, untuk mengajukan ya pra kan? peradilan Hakim selama menyampaikan. belum dibacakan dakwaan. Hakim sudah Gitu. menyampaikan, Anda jadi bukan menyalahgunakan pendapat, pra peradilan. Bukan. Titik. Ini dia tidak ngerti. Tapi Bang Yasena dia. itu kan benar-benar Baca undang-undang yang lebih tinggi itu undang-undang. Ditahan. Gitu. Bang Yasena, tapi memang hakim Nah, ini sudah masalah nih. menyebutkan hakim titik 2 Roy Suryo seakan menyalahgunakan pra peradilan untuk menunda pokok perkara. Jelas. Itu jelas disebutkan hakim di muka sidang. Artinya Di muka sidang. ya. Nah, ini untuk prapid yang kedua kan? Betul. Prapid yang kedua sudah Betul. putus kan? Iya. Nah, katakanlah tadi tidak diterima atau mungkin bahasanya ditolak dan sebagainya. Iya. Tapi kan Ditolak prapid yang seluruhnya. ketiga udah masuk dengan objek yang berbeda. Oke. Iya kan? Nah, ini sudah diterima sama Oke. pengadilan, pasti akan laksanakan prapid yang ketiga. Begitu. Sampai berapa prapid sebenarnya? Ya kita nggak tahu ya sampai berapa prapid, tergantung nanti pelaksanaannya bagaimana. Oke. Jangan nuduh. Abang ini nuduh nanti bisa Anda menduganya Nggak bisa. untuk Menduga. tujuan apa sih? Singkat saja. Pertama, tidak ada keberanian untuk menghadapi proses pokok perkara. Oke. Itu yang pertama. Kenapa? Karena mereka Singkat. tidak punya bukti otentik untuk bisa disandingkan yang dikatakan palsu itu tadi. Oke. Apa? Tidak ada, nothing. Jadi kalau Please menurut Anda lose. menundanya sampai kapan? Ya, nol besar, zero. Sampai kapan menundanya? Ya, saya rasa mereka bisa sampai 4-5 kali. Saya Oke, rasa. betul. Itu pasti rancangan mereka. 4-5 kok. kali singkat saja, waktu sudah kalau habis. kita menyatakan sampai Udahlah baco, 4 atau 5 Kata kali Nagau, dan lain udahlah baco. sebagainya. Lawan baca coy. Ya kan? Udah. Dijaga udah, Bang. bahasa Anda, ngomongnya dijaga. jangan terlalu kasar, dijaga Pak. Nanti bahasanya, abang akan dijaga dapat bahasa. balasannya yang Silakan, clear. singkat Lah saja. baco tuh. Lah baco, maksudnya lah baco. Lawan baca coy. Di mana kotornya? Jadi begini ya. Jadi mengenai masalah prapid mau dilaksanakan berapa kali, yang penting objeknya berbeda, ya kan? Oke. Jangan kita tergiring dengan keinginannya beliau ini. Loh, ya kan? Prapid siapa ini yang menggiring-giring? Dia yang mengikuti menggiring-giring. itu kan putusan prapid yang kedua. Oke. Nanti kan prapid yang ketiga sudah masuk. Benar tidak dugaannya bahwa prapid ini akan terus dilakukan sampai ada putusan di sidang Dr. Tifa? Supaya bisa meraba jalannya sidang ini? Benar Kita Bagaimana tidak Anda bisa menjawab? memperkirakan sampai ke sana. Yang jelas dari pihak kubu Roy Suryo juga kita siap untuk bersidang, tapi kaitan dengan masalah pasal-pasal yang diselundupkan, Tapi, yang diterapkan tetap antara tapi ya. KUHP umum dengan undang-undang yang bersifat khusus ini, yang lex spesialis ini, makanya kita uji nih di Oke. dalam prapid ini. Itu Oke. aja intinya. Oke, artinya masih akan ada prapid-prapid berikutnya. tentu. Kita Mereka masih akan pasti akan nantikan. melakukan itu, Mbak Oke, Cynthia. baik, terima kasih Baik, Bang sama-sama. Yasena, terima kasih Bang Ade. Biarkan saja Mbak Cynthia, biarkan mereka mengeksplor, biarkan mereka berjibaku apapun itu. Yang pasti Bang Boy mau fokus ke Tifa. Ya, Bang Boy mau fokus ke persidangan Tifa. Roy mah baper doang. Status saja dia pria, tapi lebih jantan si Tifa. Walaupun Tifa lagi merengek-rengek untuk supaya eksepsi kami tolong diterima. Tapi mendesak Jokowi untuk disidangkan, nggak jelas juga sebenarnya. Tapi minimal Tifa berani lah ketimbang Roy yang ngakunya pria, tapi punya banyak alasan untuk takut bersidang di pokok perkara. Ya Sena. Hakim itu udah memutuskan seperti itu. Kalian itu nggak diduga sih ya. Kalian itu menyalahgunakan itu prapid. Itu udah vonis hakim. Nggak bisa kau undang-undang kan memperbolehkan. Iya, memperbolehkan. Justru dengan memperbolehkan itulah muncul kata penyelewengan. Menyelewengkan yaitu undang-undang menyelewengkan tentang prapid. Karena kalian dikasih hak, dikasih kebebasan untuk prapid sebanyak mungkin. Tapi kalian selewengkan, kalian tempatkan itu untuk tujuan kalian. Itu namanya penyelewengan. Tapi Repli gak setuju guys. Repli kita akan bahas lagi di konten selanjutnya ya. Dia gak setuju arti kata penyelewengan. Tunggu terus uploadan dari Bang Boy. Bye-bye.